Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau mengadakan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Aisyah Alisinur dalam rangka memenuhi tugas CGP Angkatan 10. Ya, Bu. Hari ini sebelum dimulai acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Berikutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur akan selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia hidayah inayahnya kita kembali dapat berkumpul di ruang media ini dalam rangka memenuhi undangan dari salah satu guru kita yang melaksanakan program guru penggerak. Salawat serta salam akan selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu semua, terima kasih sudah dapat berhadir di sini. Nah, dalam kegiatan ini yaitu tentang diseminasi budaya positif SMAN 2 Barabai. Nah, ini tadi sebagai tugas akhir dari modul 1.4 dari program guru penggerak. Nah, dalam hal ini kita semua memberikan support lah. Mudah-mudahan apa yang akan nanti disampaikan dapat kita lakukan, dan semoga ini akan menambah kebermanfaatan, berguna bagi kita pribadi dan juga bagi anak didik kita untuk kedepannya, dan semoga menjadikan sekolah kita ini selalu positif baik di mata kita maupun di mata orang banyak. Jadi tidak ada yang negatifnya, mudah-mudahan. Ya, untuk mempersingkat kegiatan, dimohon maaf karena tadi ada sedikit ini mungkin sampai di sini aja yang bisa Ulu sampaikan. Semangat terus Bu Alis, jangan menyerah. Nah, kita selalu ada, kita selalu membersamai. Nah, mungkin demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Acara berikutnya adalah acara inti diseminasi budaya positif oleh Ibu Aisyah Alisinur. Kepada Ibu Aisyah Alisinur kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ulun hendak bepantun sagan buhan pian. Lain cakap lagi wah ini Pak Ajar Bapak dari BGP Kalsel. Wah ini aja jawabannya ahoy ya Pak Ay. Nah, jadi kan lagi cakap. Biasanya kan kita cakap kalau Pak Bu. Jadi wah ini bila sahutan orang bepantun adalah ahoy. Nggih. Nah, pantun dari ulun sarapan pagi dengan roti pas benar hari ini ya lah. Nah, bersiap-siap pergi bekerja. Sebelum masuk ke pembahasan inti, ulun menyapa, apa kabar semuanya? Alhamdulillah.
terima kasih ulun ucapkan terutama kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Barabai yang telah mengizinkan ulun untuk mengadakan acara hari ini, dan terima kasih pula ulun ucapkan kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan ulun semuanya yang telah berhadir di acara ini. Baiklah, langsung saja. Di sini ulun kita pernah materi ini sebelumnya disampaikan oleh langsung Ibu Kepala tentang budaya positif. Jadi ulun hari ini menambahkan mungkin tentang budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif. Menurut Bapak Ibu, setujukah dengan pernyataan ini? Nah, di sana ada hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setujukah atau tidak Bapak Ibu? Tidak, jar Ibu. Bapak yang lain, Ibu yang lain? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Nah, terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak juga? Bisa ya Bapak Ibu. Terus memberi penghargaan nih, dapat meningkatkan motivasi belajar anakkah? Setuju semuanya aja menurut pernyataannya ini. Jadi Bapak Ibu setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju? Ya. Pemberian hukuman dengan hal positif dengan membaca membersihkan halaman, Bapak setuju? Setuju. Oke. Yang ketiga, memberikan penghargaan juga setuju ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Apakah yang pernyataan menurut Bapak Ibu setuju itu apakah betul atau tidak? Menurut Ki Hajar Dewantara, mengumpamakan sekolah itu sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Artinya di sini Bapak Ibu, kalau kita dengan siswa tua, kita nih kayak seorang petani, terus menanam bibit padi itu, kalau ingin tumbuh menjadi subur, maka kita harus apa Bapak Ibu? Memberi pupuk, terus disiram, dirawat, ya lah Bapak Ibu. Nah, iya. Nah, agar bibit itu bisa berkembang secara maksimal, maka petani itu dapat memperbaiki adanya kondisi tanah. Di situ perumpamaannya, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk, nah, membasmi ulat, jamur, nah, dan mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Nah, dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah itu diibaratkan itu sebagai tanah tempat bercocok tanam. Nah, sehingga guru itu harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang baik, yang tidak baik. Nah, itu dulu tujuan kita. Dengan menumbuhkan karakter murid dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu ingat ya kalau lah profil pelajar Pancasila kita apa saja? Betul, salah satunya adalah kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu salah satunya. Nah, budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Pernah juga ditanyakan Ibu kepada Bapak dan Ibu waktu itu. Apa budaya positif? Adakah yang bisa memberikan tanggapan? Apa Bapak Sugi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Jadi yang dimaksud apa itu budaya positif, di mana kita dalam artian berperilaku itu yang positif, dalam misalnya contohnya berdisiplin dengan waktu, terus kemudian berperilaku
sopan dan santun, kemudian juga memanfaat waktu dengan bijaksana. Itu aja, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Sugiantoro untuk memberikan pendapatnya. Menurut beliau, budaya positif itu adalah adanya sopan santun. Nah, itu salah satunya. Nah, apakah di sekolah kita itu sudah tercipta budaya positif, Bapak Ibu? Menurut Bu Hanpian sudah ada? Sudah, alhamdulillah. Budaya positif di sini merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, ini salah satu pengertiannya. Terus selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Nah, ini pengertian dari budaya positif. Konsep inti budaya positif yang ingin Ulun sampaikan pada hari ini Bapak Ibu. Yang pertama tentang disiplin positif, yang kedua tentang nilai-nilai kebajikan apa saja. Terus teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 posisi kontrol. Apa yang bagaimana kita dengan murid? Nah, Ulun bukan pembisanya Bapak Ibu lah, jadi Ulun di sini belajar juga. Jadi sambil belajar kita. Terus yang terakhir ada segitiga restitusi. Yang pertama ada disiplin positif. Nah, ketika Pian mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dari benak Bu Pian? Kebiasaan, kata Ibu Ardia. Ya, kebiasaan hal-hal yang positif yang dilakukan kita. Apalagi Bapak Ibu, disiplin. Peraturan, ya, merupakan termasuk dalam disiplin. Yeah. Nah, berasal dari bahasa Latin ada disiplina. Nah, itu yang artinya kita belajar. Kebanyakan orang yang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Yang lo Bapak Ibu. Nah, terus teratur, kepatuhan pada peraturan. Nah, itu kalimat dari disiplin. Terus juga kata disiplin sini sering dihubungkan dengan adanya hukuman. Nah, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan kita memberi dengan hukuman, Bapak Ibu guru. Terus salah satu alternatif terakhir kalau perlu kita tidak digunakan sama sekali hukuman itu. Nah, jadi murid yang memiliki disiplin positif itu akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai dirinya untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi atas dalam motivasi intrinsiknya itu sendiri. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut ini bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, terus nilai kebajikan ini setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki ada suatu tujuan. Terus dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun dengan sendirinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, ini salah satu ada contoh-contoh nilai-nilai kebajikan ini memang menurut teori Bapak Ibu. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Berakhlak mulia, berkebenekaan global,
ada gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, terus yang kedua ada IBU Primary Years Program. Nah, di sini sikap murid itu harus toleransi, harus mempunyai rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan lain sebagainya. Nah, terus di sini keterampilan hidup, sikap murid itu harus dapat dipercaya, harus lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, siswanya, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, terus selanjutnya ada empati, sikap siswa itu harus adanya empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, dan lain sebagainya. Nah, ini juga salah satu contoh nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nah, di situ ada keterus-terangan, ada keberanian, ada kebahagiaan. Nah, bisa dibaca di layar Bapak Ibu. Di situ adanya mempunyai lurus hati, nah, kebahagiaan, kejujuran. Nah, itu salah satu nilai-nilai kebajikan. Tadi teori motivasi. Nah, ada pertanyaan pemantik pulang Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Siapa yang ingin memberikan pendapat? Sebagai kita seorang guru, saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang muncul mendasari diri Bapak Ibu? Bapak bisa memberikan pendapat, Pak, izin. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nah, di sini untuk kalau kita mengajar di kelas tepat waktu, apakah yang mendasari tindakan kita? Nah, terutama di sini artinya karena waktu itu sangat berharga bagi kita itu sendiri. Nah, maka ketepatan waktu ini adalah merupakan suatu modal utama dalam kita mengajar, sehingga kedisiplinan kita bisa ditanamkan kepada siswa kalau kita sendiri dapat memberi contoh yang baik. Contohnya adalah dalam hal ketepatan waktu masuk kelas pada waktu kita mengajar. Nah, jadi seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa pendapat dari Bapak. Artinya kita atas motivasi intrinsik diri kita sendiri ya Pak lah. Nah, itu yang mendasari tindakan kita untuk melakukan mengajar tadi di kelas dengan tepat waktu. Nah, terus di sini apakah Anda datang tepat waktu itu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan? Nah, ini termasuk Bapak Ibu kita menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya kalau salah satunya. Nah, kita datang tepat waktu karena atas takutan ditegur oleh atasan. Nah, itu merupakan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Terus terus Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan untuk mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Nah, itu salah satu kita dalam diri kita tuh hendak mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kita berbaik-baik di depan orang atau bahasa kita. Terus selanjutnya ingin menjadi orang yang menghargai waktu. Nah, yang dikatakan Bapak tadi, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda tuh sebagai guru akan dicontoh oleh murid Anda. Nah, itu yang disampaikan oleh Bapak Nani tadi. Artinya kita menghargai nilai-nilai diri sendiri atas dasar dari motivasi intrinsik kita sendiri untuk melakukan sesuatu hal. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada menurut Diane Gassen, teori motivasi perilaku manusia itu ada 3 tadi yang ulun contohkan tadi. Yang pertama kita menghindari tadi ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah pernah Bapak Ibu merasakan yang ini? Pernah, ya. Jadi ya tadi kita melakukannya atas dasar adanya motivasi eksternal tadi. Karena kita takut ditegur oleh atasan tadi, lalu kita
Ya tadi datang dengan tepat waktu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini juga merupakan adanya motivasi eksternal. Jadi kita hanya hendak imbalan, kita melakukan prestasi itu hanya hendak mendapatkan penghargaan. Nah, terus di sini ada hukuman Bapak Ibu. Nah, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, tiga ini berbeda Bapak Ibu. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal dan identitas sukses di sini. Nah, identitas gagal apabila kita memberikan hukuman kepada murid Bapak Ibu. Nah, coba yang lihat di layar, maka murid akan menyembunyikan kesalahannya. Dengan adanya hukuman tadi bisa dusta, ya Bapak Ibu. Nah, terus di sini ia mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan ya. Bisa dengan hukumannya dengan denda, bukan pian misalnya kepada anak. Nah, itu termasuk identitas gagal juga. Terus datang pada murid di sini marah. Nah, dia merasa bersalah, rendah diri, baru dia mengasingkan diri. Nah, hukuman ini bisa termasuk dengan jangka panjang pengaruhnya terhadap siswa kita, terhadap murid kita. Nah, itu. Terus tidak diharapkan atau sangat melukai. Nah, ini termasuk dalam identitas gagal. Nah, termasuk identitas sukses di sini ada disiplin, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, konsekuensinya di sini murid atau anak belajar taat peraturan. Nah, dia belajar karena taat peraturan, Bapak Ibu, kalimatnya di sana. Terus di sini mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Nah, terus kehilangan hak waktu jeda seorang diri dan penahanan. Nah, dan selanjutnya sudah diketahui dan masuk akal termasuk konsekuensi. Restitusinya murid atau anak itu belajar dia memecahkan masalah sendiri. Apa yang diperbuatnya dia memahami apa yang diperbuatnya tersebut dan bisa mencari solusinya sendiri. Itu restitusi. Terus anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Nah, tadi Jerulon, dia sendiri yang melakukannya, dia sendiri yang melakukan kontrol dirinya sendiri apa yang harus diperbuatnya untuk kedepannya. Misalnya anak tuh salah, pian tuh nakan salah sudah, bukan berarti menyalahkan inya, tetapi kita arahkan apa yang ingin, misalnya pertanyaan kita kepada anak, apa tindakan apa yang ingin merubah diri pian supaya tidak melakukan hal ini lagi atau permasalahan ini lagi. Biasanya anak menjawab tidak mengulang lagi, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu. Terus murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun dia bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, itu restitusi. Terus berupa undangan untuk mengadakan restitusi, maksudnya dipanggil siswanya untuk melakukan restitusi. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik lagi Bapak Ibu. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Sering kada biar lakukan itu kepada anak? Pernah kada? Bila pernah, itu termasuk hukuman kah atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, ya, pertama hukuman dulu lah. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman juga yang kedua. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah atau melanggar peraturan. Termasuk hukuman kah konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, ya, 1, 2, 3 hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, apakah konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi yang keempat. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis.
karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, konsekuensi. Hukuman Kak Bapak Hele. Iya, hukuman. Oke. Karena kita lihat jawabannya di sebelah kita Bapak Ibu lah. Lari mengelilingi lapangan. Basket 2 kali karena terlambat, sama kalimatnya lawan di atas. Tadi termasuk hukuman. Nah, bujurkah salahkah jawaban Bunbian? Adakah menurut Bunbian yang ada sesuai lawan jawaban Bunbian? Terakhir, kenapa Ibu Mahra Muda? Kenapa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali? Karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK termasuk konsekuensi. Bapak Ibu, di atas hukuman, di bawah konsekuensi. Iya, betul sekali Bu. Karena ada sebelumnya kesepakatan terhadap guru PJOK. Nah, itu. Lalu itu termasuk konsekuensi atau kesepakatan dia bersama antara guru lawan siswa pada saat pelajaran PJOK. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini dihukum oleh penghargaan, tadi hukuman dari institusinya. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan. Ini ada penghargaan yang tidak efektif Bapak Ibu. Jadi ada suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Nah, hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ini termasuk penghargaan tidak efektif. Terus yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Model menyerah ya Bapak Ibu. Ya lah Pak, dalam bahasanya hingga. Nah, terus yang ketiga, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Nah, ini adalah penjelasan dari penghargaan yang tidak efektif. Nah, itu terhadap siswa. Terus ada penghargaan yang merusak hubungan, Bapak Ibu. Ketika seseorang itu diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain tuh akan merasa iri. Pernah lah Bapak Ibu menemukan seperti itu? Banyak ya, kalau Bapak Ibu siswa kita yang itu misalnya diberi saikung bahiri, pasti itu ada. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, timbul adanya bullying di sini rajin. Nah, tuh terhadap sikap siswa kita biasanya. Terus jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Nah, hati-hati juga kita Bapak Ibu Nah, terus mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Nah, ada juga Pak yang seperti itu, siswa yang yang ranjak kita berikan penghargaan atau apa, biasanya manja kah atau kebalikannya kayaknya. Nah, ada macam-macam yang siswa kita. Terus penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan adanya kecemasan. Ya tadi bersaing, misalnya mendapatkan ranking kah, ya ada yang meniru, misalnya melaporkan lawan guru. Ya kalau Bapak Ibu, nah karenanya ada kecemasan tersendiri karena kalau yang menirunya dapat ranking, nilai tinggi, aku kan meniru nya. Nah itu bisa juga. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan itu akan berhenti mencoba. Ini termasuk penghargaan dalam merusak hubungan.
Terus ada penghargaan menghukum. Nah, penghargaan menghukum ini mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya di sini ada sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Misalnya tuh kalah saingan nih. Nah, terus memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Terus karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, penghargaan itu akan terlihat sebagai hukuman, Bapak Ibu. Jadi jangan juga kita terlalu memberikan penghargaan terus kepada siswa kita. Nah, itu juga akan ada sesuatu hal yang kepada siswa. Terus jika suatu penghargaan yang diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, ada juga siswa yang seperti itu, kemudian minderinya. Nah, terus selanjutnya keyakinan kelas. Nah, pernahkah Bapak Ibu untuk melakukan keyakinan kelas di kelas buat pian masing-masing? Pernah nggak Bapak Ibu? Ini keyakinan kelas nih, kalau menurut ulun itu bagus untuk diterapkan untuk wali kelas. Nah, untuk keyakinan kelasnya. Nah, ada pertanyaan pemantik lagi. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ada yang memberikan pendapat, Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Menurut saya itu karena keyakinan yang dibuat bersama-sama oleh murid. Keyakinan kelas. Nah, jadi apa yang mereka yakini, misalkan ada peraturan-peraturan yang mereka buat lalu dikerjakan secara bersama-sama. Nah, maka itu menjadi keyakinan kelas, tidak menjadi peraturan kelas seperti itu, Ibu. Dari Bapak, ini kami persilahkan dulu. Ya, terima kasih kesempatan yang kedua kalinya. Nah, di sini untuk keyakinan kelas apa yang dikatakan oleh Ibu Ardi itu sebetulnya ya. Nah, itu pas saja. Nah, jadi kita untuk keyakinan ini sebenarnya adalah sama dengan kesepakatan kelas, kalau tidak salah seperti itu. Nah, sehingga mungkin saja kelas ini dengan kelas misalnya F1 dengan F2 itu beda, tergantung kesepakatan apa atau keyakinan apa yang dibuat secara bersama-sama oleh siswa di dalam kelasnya. Nah, mungkin saja. Nah, jadi itulah nanti dari kesepakatan atau keyakinan itu dibuat, apa konsekuensinya itu pun nanti akan dibuat secara bersama-sama. Apa yang dikatakan oleh Ibu Alis tadi lah, bersama-sama dengan wali kelas. Nah, itu merupakan keyakinan. Tetapi kalau peraturan kelas itu yang dibuat secara global. Nah, jadi secara umum antara kelas yang satu dengan yang lainnya itu adalah sama. Nah, itu adalah mengenai peraturan. Tetapi keyakinan ini adalah dibuat atas kesepakatan kelas itu sendiri, mungkin bisa bersama wali kelas atau juga bisa ditambahkan oleh guru mata pelajaran di kelas tersebut. Nah, terima kasih. Terima kasih dari Ibu Ardia dan Bapak Nani, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu supaya kita lebih semangat. Ini betul yang dikatakan oleh beliau. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Karena tadi yang dikatakan oleh Ibu Ardia dan Bapak Nani, keyakinan kelas itu disepakati oleh antara siswa dengan guru pada saat itu dan disepakati dengan bersama-sama dengan siswa. Nah, itu kalau bisa ini kita lakukan bisa dengan wali kelas untuk menyemangati kelasnya atau dengan guru-guru mata pelajaran pada saat pian masuk mengajar, pian membuat keyakinan kelas dulu untuk misalnya belajar itu lebih nyaman, misalnya lebih menyenangkan anak tuh dalam belajar, bisa pian buat dulu keyakinan kelas terlebih dahulu, kesepakatan bersama dulu bisa.
Nah, kenapa tidak peraturan kelas? Nah, peraturan kelas itu adalah dari katakan Bapak tadi adalah bersifat global. Peraturan kelas ini sudah kita tetapkan antara ibu kepala sekolah dengan guru-guru, tidak melibatkan dengan siswa secara langsung. Kita mengatur peraturan kelas. Nah, jadi siswa itu tidak langsung kita libatkan karena ini untuk si anak atau siswa. Kalau keyakinan kelas tuh siswa kita libatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, itu. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendara, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, kenapa? Karena ada aturan, ya Bapak Here. Ya. Terus mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Sering nih siswa kita melakukan ini nih, ya enggak? Nah, kenapa Bapak Ibu? Nah, selanjutnya Pak. Nah, ini jawabannya. Karena yang pertama kita memakai helm dan tidak merokok tadi karena keselamatan. Kalau kita memakai helm, kepala kita terlindung dari segala hal-hal. Terus tidak merokok artinya kita menjaga kesehatan kita. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa kita buat keyakinan. Itu salah satu contohnya. Misalnya tidak boleh datang terlambat. Nah, itu peraturan. Anak meminta Bu Ai tidak boleh datang terlambat. Ya, bila terlambat Bu Ai misalnya disuruh bebersih kelas Bu Ai atau berdiri di depan kelas. Itu peraturan hanya. Kita ulah keyakinan bagaimana Bapak Ibu? Untuk menentukan keyakinan kelas ini kita buat pernyataannya itu dengan kalimat positif. Itu intinya. Bapak Ibu. Nah, dan mudah dipahami oleh siswa kita. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal tadi yang sebelumnya Allah jelaskan tuh ada nilai-nilai tadi yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nah, itu. Terus setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas itu dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif dengan adanya keyakinan kelas tadi. Nah, jadi perilaku warga kelas tersebut itu menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk suatu budaya positif. Nah, ini bisa diterapkan Bapak Ibu untuk di kelas buhan pian masing-masing atau pada saat pian mengajar bisa. Biar pian kadalapah lah, ibaratnya melihat murid tuh ribut, ya kalau bapandiran pada saat dia menjelaskan. Jadi buat dulu keyakinan kelas bisa Bapak Ibu. Nah di sini ada peraturan kembalikan barang ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini termasuk dalam peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Ini bahaya besar ya Allah. Menggantikan dan atau menunggu giliran. Nah, nilai kebajikannya itu yang pertama dia termasuk salah satunya adalah tanggung jawab. Ya kalau jadi anak kita biasakan untuk setelah mengambil misalnya buku diletakkan lagi ke tempat semula. Nah, itu merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, nilai kebajikannya di sini dia menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit, menghormati orang lain dan dia berkomitmen tidak akan mengulanginya lagi. Dilarang melakukan kekerasan, ini merupakan nilai kebajikan keselamatan. Nah, terus ada menggunakan narkoba. Nah, ini ada hubungannya dengan kesehatan dan keselamatannya untuk dirinya sendiri. Terus termasuk di situ menghormati orang lain dan selalu bersabar karena menunggu giliran tadi. Jadi mengajari anak tuh kita selalu bersabar untuk sampainya menunggu giliran. Nah, langkah-langkah dalam melakukan keyakinan kelas Bapak Ibu tuh ada 6. Ini ulun mendapatkan dari hasil Lokakarya 2 kemarin bahwa langkah-langkah dalam keyakinan kelas yang pertama yang kita lakukan adalah
berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Misalnya pian mengajak anak-anak atau siswa kita di kelas, kalau ulun kemarin prakteknya dengan siswa karena ulun guru BK tidak ada kelas, jadi ulun anggap adanya bimbingan kelompok kemarin. Jadi ulun buat keyakinan kelasnya di dalam bimbingan kelompok inya. Nah, jadi sebelum adanya menentukan keyakinan kelas, ulun tanyai harapan pian supaya kita berjalan dengan baik bimbingan ini, apa garang harapan pian misalnya. Jadi dituliskannya melalui kertas kecil dan ditempelkannya kemarin itu ibu praktekkan. Nah, jadi yang pertama pian berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati dulu oleh warga kelas. Apa saja sih dari anak buah, jangan dari buhan pian misalnya. Tulisnya di kertas, tempelakannya. Jadi pendapat tuh dari anak sendiri, kita sepakati bersama supaya menjalankannya juga nyaman lawan anak tuh karena atas peraturan dirinya sama sendiri. Terus yang kedua, mengubah peraturan-peraturan itu menjadi kalimat positif. Nah, jar ulun tadi di keyakinan kelas nih, kita harus menggunakan kalimat positif, tidak boleh mengandung ada kalimat negatif. Ya tadi termasuk nilai dari kalimat kebajikan universal tadi. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan. Nah, atau keyakinan kelas. Misalnya tadi datang tidak tepat waktu, berarti itu termasuk ketertiban misalnya. Nah, itu keyakinan kelasnya. Terus yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu kita tuh dengan siswa Bang menentukannya, jangan dari kita seorang guru, kita serahkan kepada siswa apa yang dihendakinya di kelas nah supaya nyaman. Nah, yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Nah, misalnya perannya ada sebagai ketua, harus misalnya melanggar, anak tuh harus kawan diapain, misalnya boleh, misalnya ditegur oleh ketua kelas. Nah, terus meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu, bisa pian tinjau, misalnya seminggu pian menjalankan keyakinan kelas, misalnya perlu diperbaiki atau diperbaharui bisa saja pulang. Pian menyepakati kepada siswa. Nah, ini kemarin salah satu ulun mengadakan bimbingan kelompok karena ulun guru BK. Jadi ulun arahkan ke keyakinan dalam membimbing anak, membimbing kelompok anak. Okay. Jadi ulun di situ semalam kesimpulan dari anak-anak tuh dia kebanyakan adanya kekompakan, jangan circle bu jadinya. Itu kalimat anak. Jadi ulun kelompokakan, ulun simpulkan dari nilai kebajikannya adalah keharmonisan. Jadi menciptakan hubungan baik antara satu dengan yang lain itu harus terjalin. Nah, itu yang dikehendaki anak semalam waktu ulun melaksanakan keyakinan kelas. Okay. Ada kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Nah, iyalah Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar kita yang pertama, kita ingin bertahan hidup. Yang kedua, perlu adanya kasih sayang. Yang ada mengkarita kasih sayang kayak apa kita. Terus yang ketiga ada penguasaan, keempat kebebasan, kelima adanya kesenangan. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu yang kita rasakan setiap hari ya lah. Bapak Ibu. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar kita. Bisa nih. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup kita perlu adanya makan, ya lah Bapak Ibu. Nah, minum, kalau makan ada minum kita kesehatan. Nah, itu perlu kita. Terus cinta dan kasih sayang. Nah, ini memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok misalnya. Ada kekuasaan. Nah, ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, nah yang diakui atau dihormati. Yang keempat ada kebebasan. Nah, itu juga termasuk dalam 5 kebutuhan dasar manusia yang kita rasakan dalam sehari-hari. Nah, kebutuhan akan kemandirian. Nah, itu termasuk kebebasan.
Terus ada kesenangan. Nah, butuh sekali kita kesenangannya lah. Nah, misalnya nih setelah mengisi nilai rapot, perlu adanya kesenangan, misalnya dibawa rekreasi atau jalan-jalan kemana Bapak Ibu yang inginkan misalnya. Nah, selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini yang pertama ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, di sini selanjutnya. Seorang penghukum itu bisa mengutamakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa dia mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Terus guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata misalnya patuhi aturan saya. Ya Bapak Ibu bisa kita coba umpati peraturan yang ada di kita rajin misalnya lawan siswa. Nah, ulun bujuran di CGP ini bujur belajar karena ulun rancak bangku kuciang lawan siswa. Nah, sebenarnya tuh ada boleh Bapak Ibu kita terhadap siswa sebenarnya. Termasuk kita adalah sebagai penghukum kepada siswa ternyata. Nah, jadi sangat bermanfaat banget ulun belajar mun bemama itu ingat diri, oh salah berarti ulun menangani siswa seperti itu. Nah, terus ada posisi pembuat rasa bersalah. Nah, di sini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain tuh merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi kita harus bersuara yang lembut dalam menghadapi siswa kita. Jadi anak tuhnya merasa, "Inggi Bu ulun gue salah." Jadinya, mun kita benyaring-nyaring ya kalau pokok kucia kada kayak apa ya model kada dihargainya. Timbul-timbul diacuh-acuhnya. Nah, oke, bisa selanjutnya, Bu. Nah, di posisi teman ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Nah, posisi teman ini pada guru bisa negatif atau positif. Positifnya di sini bisa berhubungan baik yang terjalin antara guru dan siswa. Terus guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor, misalnya kita akrab dengan siswa. Nggih, bisa. Terus, nah di sini posisi manajer. Posisi manajer nih Bapak Ibu lah yang sangat penting untuk diri kita sendiri. Karena untuk guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer ini telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan kalau menurut ulun posisi manajernya yang paling tepat untuk diri kita sendiri dalam mengatasi siswa tersebut. Nah, ini ada video lebih memahami pian posisi kontrol kita di kehidupan kita di sekolah. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Alasan kamu apa lagi? Kamu tidak dasar pemalas. Si kamu sudah berapa kali terlambat? Kamu aja. Kamu mau lagi, Bu?
bapak kepala sekolahnya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Ya, sayang. Bu, saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Siapa tuh? Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai sel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya?
Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Kah Bapak Ibu sekarang? Nah, di posisi mana Bapak Ibu? Ibu Dela di posisi mana Ibu Dela? Yang kedua aja Ibu Dela. Kalau Ibu Rina Yunita di posisi mana tadi ulun mendengar? Keempat apa tadi Bu? Betul Bu Ai. Ulun kan biasanya seperti itu. Apa ya, tergantung hawa perasaan kita, mood kita pada saat menghadapi siswa tuh. Nah, jadi secara langsung terjadi. Nah, padahal terkadang kita salah ya dalam menyikapi siswa yang terlambat misalnya atau yang bermasalah. Nah, di sini kita belajar bersama. Nah, yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, di dalam menangani siswa yang bermasalah ini perlu sekali kita menekankan segitiga restitusi ini. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas terlebih dahulu kepada siswa. Yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salahnya. Yang ketiga, kita harus menanyakan keyakinan. Nah, ini segitiga restitusinya ada 3 yang harus kita lakukan. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gason. Terus yang ketiga restitusi ini adalah sebuah untuk memudahkan para guru dan orang tua tahapan untuk dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya dalam melakukan restitusi. Tahapan restitusi tadi ada 3, menstabilkan identitas, ini melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah, alasannya kenapa garanginya melakukan kesalahan itu tuh pasti ada kita tanyakan biasanya kepada siswa. Terus yang ketiga kita harus menanyakan keyakinan. Nah, mun ulun pribadi yang rancak ulun lakukan 2 hal saja Bapak Ibu, menstabilkan identitas lawan validasi tindakan. Menanyakan keyakinan ini terkadang ingat, terkadang ulun kada ingat mengaitkan kita dengan keyakinan bersama kepada siswa lawan kita. Nah, itu yang mungkin ulun jarang melakukannya, yang nomor 3 itu. Bagian dasar dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, ini adanya tujuan kita dalam menstabilkan identitas. Bisa dengan kalimat yang pian utarakan kepada siswa, misalnya melakukan kesalahan apa nak pian? Nah, misalnya, atau kamu pernah melakukan kesalahan ini? Apakah kamu pernah melakukan kesalahan ini? Bisanya menjelaskan biasanya. Terus yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ini kalimat yang bisa kita gunakan tanpa menghakimi dan memvalidasi kebutuhan mereka. Jadi kita di sini jangan menghakimi siswa kita terlebih dahulu. Nah, misalnya dengan pertanyaan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Iya Bu, misalnya, bagaimana caranya memperbaikinya? Nah, misalnya. Nah, yang terakhir tadi menanyakan keyakinan kelas. Kita perlu dengan siswa itu menanyakan keyakinan kelas yang pernah kita perbuat di kelas misalnya, atau keyakinan yang sudah disepakati misalnya. Makanya tadi jar ulun perlu kita adanya menentukan keyakinan terlebih dahulu di kelas, itu bisa wali kelas atau guru-guru. Jadi dalam menangani siswa yang bermasalah misalnya tidak mengerjakan tugas tuh, kita kembalikan lagi dengan keyakinan kelas tadi. Jadi anak tuh dia merasa salah dan bisa memperbaiki dirinya sendiri dalam kesalahannya itu. Nah, itu segitiga restitusi. Karena laptopnya mati, mungkin ulun cukupkan sampai di sini saja. Pembahasan ulun hari ini, pengimbasan ulun kepada Bapak Ibu.
Ulun minta tanggapan atau umpan balik kepada Bapak atau Ibu yang berkenan untuk acara ulun hari ini. Ulun persilahkan. Nggih, atau dari Ibu dulu terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Untuk apa namanya nih, pengimbasan diseminasi budaya positif kan tadi? Ya, intinya budaya positif lah. Nah, karena kemarin kan di Kombel kita juga ada membahas tentang disiplin positif. Yang saya ambil dari budaya positif ini, intinya yang mungkin apa yuk, yang akan juga ulun diskusikan nantinya atau pertimbangan dari Bapak Ibu semua. Di situ kan ada keyakinan kelas, tadi ada peraturan kelas. Itu tujuannya adalah supaya siswa kita itu disiplin. Artinya tanpa kita harus ibaratnya itu banyak pandir lah istilahnya kan, banyak teguran, mengolah emosi, ibaratnya darah tinggi lah. Nah, saya sangat mendukung sekali dengan adanya pembudayaan untuk keyakinan kelas dan peraturan kelas. Tadi kan intinya untuk supaya disiplin. Nah, penyampaian juga sudah bagus dan mudah dipahami oleh seluruh peserta. Dan mudah-mudahan itu dapat membawa kebaikan untuk semuanya dan dapat diterapkan di sekolah kita. Nah, satu yang ulun ambil dari sini, nah ini untuk lingkup kelas. Bagaimana kita kalau lingkup SMA, karyawan SMA Negeri 2 Barabai? Artinya kita tidak hanya siswa aja yang kita karasi, kitanya Pak ya Pak. Yang seperti disebutkan oleh Pak Haji Panande, dimulai dari diri kita dulu. Nah, kita menyuruh, istilahnya menyuruh siswa, kamu gini-gini bisa ya, nah ini kayak gini lah, ditaati lah ini. Sedangkan diri kita sendiri nol misalnya, atau tidak ada perubahan dari diri kita. Nah, jadi di sini ulun menyarankan atau mungkin minta kawan-kawan untuk semuanya kita berpendapat bagaimana kalau kita juga sama seperti halnya siswa membuat keyakinan kelas ini bukan keyakinan kelas, peraturan aja, mungkin lebih ke peraturan lah, karena peraturan ini nanti kita sepakati bersama juga. Kesepakatan kan namanya. Nah, kesepakatan lah demi meningkatkan kedisiplinan kita, rasa apa ya namanya, taat itu tadi. Jadi taat Tuhan kita itu bukan karena aturan tadi, karena atasan, karena hendak ditegur leh. Nah, supaya jangan ditegur atasan misalnya. Nah, tidak seperti itu juga. Atasan ini jangan dijadikan sebagai ibaratnya tuh yang menyeramkan. Bukan seperti itu. Jadi kita sama-sama menyadari saja. Lah menyadari dan kita sepakati dan kalau kita jalankan. Jadi itu tidak berupa paksaan, Bapak Ibu lah. Ya kalau ibaratnya terlambat tuh supan seorangan aja. Karena itu sudah kita sepakati bersama. Nah, itu aja kedepannya. Nah, untuk ulun pribadi, jadi kita semua dapat juga seperti siswa membuat kesepakatan untuk semua karyawan di SMA Negeri 2 Barabai. Terima kasih, Bales. Terima kasih banyak Ibu, masukan dan umpan baliknya dari Ibu sangat luar biasa, sangat untuk memperbaiki diri ulun sendiri juga ke depannya. Nggih, adakah dari Bapak Ibu yang lain ingin memberikan? Nggih, bisa Bapak izin. Terima kasih sekian kalinya karena ini merupakan suatu materi juga. Kami belum selesai lagi Bu Alis untuk menulis aksi nyata pada disiplin positif. Nah, jadi kami sudah mengerjakan, tinggal aksi nyatanya saja lagi. Nah, jadi kenapa kami sangat antusias yang seperti ini? Memang kami sudah mempelajari Bu di PMM. Nah, itu kan yang betulan kami yang banyak modulnya, 7 modul kalau tidak salah. Nah, jadi yang sangat banyak, kami buka-buka videonya sebentar-sebentar, nah jadi seperti itu. Nah, di sini apa yang dikatakan Ibu tadi, mudah-mudahan kita menjadi kesepakatan sekolah kita. Tadi kan ada kesepakatan kelas, ada kesepakatan atau keyakinan sekolah. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa mengambil nanti bagaimana kesempatan-kesempatan yang akan di waktu yang akan datang. Nggih, terima kasih. Ulun cukupkan sampai di sini. Ulun tadi memulai dengan pantun, ulun tutup dengan pantun dulu Bapak Ibu lah.
Inggih ahoy jar bae. Ke Tanah Abang membeli peci, makan bubur pakai seledri. Semoga yang datang di acara ini panjang umur, murah rezeki. Salah hilap ulun mohon maaf atas ulun yang ulun sampaikan pada hari ini. Terima kasih yang sangat-sangat ulun kepada Bapak Ibu, kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Barabai. Ulun ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi karamil Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa yadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.